Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Jaya. Saya dari program studi Manajemen Informatika 4A dengan NPM 2175320. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan paket dasar 11.6.1 yaitu tentang Switch Security Configuration. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memberikan user profile terlebih dahulu dengan nama Ruli Hidayah. Kemudian kita berikan email. Oke, di sini ada beberapa aktivitas. Nah, pada kali ini terdapat VLAN table di mana switch 1 itu terdapat VLAN number 10, 20, 99, 100, 999 dengan VLAN name-nya di VLAN number itu ada 10 dengan VLAN name admin, lalu kemudian port membership-nya pas Ethernet 0/1 dan pas Ethernet 0/2, lalu networknya 192.168.10.0/24 dan kita bisa lihat juga di sini dari beberapa VLAN number switch 1, lalu di sini ada juga VLAN number dari switch 2. Di sini ada VLAN number 10 dengan VLAN admin, VLAN name-nya admin, port membership-nya ada Ethernet 0/1 dan Ethernet 0/22, kemudian networknya 192.168.10.0/24 dan bisa dilihat juga di sini ada beberapa VLAN number juga dari switch 2. Langsung saja ke ini. Tujuannya yang bagian pertama ini ada sebuah create security trunk. Nah, di sini kita akan buat batang amannya. Lalu di sini ada kita di part 2, di sini ada secure initiate switch port dengan amankan switch port yang tidak digunakan. Lalu ada juga sebuah di sini ada di bagian ketiga itu ada implement port security. Kita akan menerapkan sebuah keamanan di dalam port security. Lalu di sini ada enable DHCP snooping. Di sini juga kita akan mengaktifkan sebuah DHCP snooping. Lalu di sini juga ada configure rapid PVST, port face, and BPDU guard. Nah, di sini juga ada sebuah konfigurasi rapid PVST, port face, dan BPDU guard. Nah, lalu bisa kita lihat juga di sini ada sebuah background. Di sini kita akan meningkatkan keamanan pada 2 saklar akses di jaringan yang dikonfigurasi sebagian. Lalu kita juga akan mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan yang tercakup dalam modul ini. Sesuai dengan persyaratan di bawah ini, kita juga dapat memperhatikan bahwa sebuah peruteran telah dikonfirmasi pada jaringan ini. Kita juga setelah mengkonfigurasi tadi, kita konektivitas antar host pada VLAN yang berbeda agar berfungsi sampai selesai gitu. Langsung saja kita ke langkah pertama, kita akan create a security trunk. Nah, pada bagian pertama ini kita akan sambungkan port G0/2 dari 2 saklar layer switch. Langsung saja di sini kita bisa lihat ke connection. Kemudian kita pilih kabel cross.
kita sambungkan dari switch 1 dengan GB Ethernet 0/2 ke switch 2 dengan GB Ethernet 0/2. Nah, di sini langsung kita hubungkan saja kedua switch ini dengan menggunakan kabel cross tadi ya. Lalu kita akan masuk ke switch 1. Kita masuk dulu di B, configure. Kita akan konfigurasikan port Giga Ethernet 0/1 dan Giga Ethernet 0/2 ini sebagai statis pada kedua saklar. Kita masuk ke switch 1. Lalu di sini kita berikan sebuah perintah. Kita masuk dulu enable, lalu kita config T. Kita konfigurasi dengan menggunakan perintah interface ring 0/1 sampai 2. Lalu kita masuk ke switch port, switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita masuk ke poin C. Kita nonaktifkan negosiasi DTP di kedua sisi tautan. Kita juga masuk ke bagian C itu kita akan buat VLAN 100 dan kita akan memberikan nama nanti VLAN pada kedua switch tersebut. Nah, kita akan konfigurasi semua port terang dulu pada kedua switch untuk menggunakan VLAN 100 sebagai VLAN asli. Lalu kita masuk ke kita cek terlebih dahulu di show interface terang. Nah, di sini bisa kita lihat fase Ethernet 0/2 ini sudah masuk ke trunking ya, sudah mulai trunking. Lalu kita masuk saja. Kita masuk ke interface ring G0/1 sampai 2. Lalu kita masuk ke switch port mode terang. Kita akan switch port nano coordinator. Nano coordinator switch port non-coded. Nah, setelah itu kita exit. Lalu kita masukkan kita buat VLAN ini dulu 100.
Lalu kita buat VLAN 100 dengan name native. Kita berikan nama native. Kemudian kita interface frame G0/1. G0/1 sampai 2 kita masuk switch port, masuk ke switch port terang. Lanjut, di sini kita masukkan perintah switch port tang native VLAN 100. Lalu kemudian kita masuk ke langkah kedua, kita masuk dulu ke switch 2. Kita configure, lalu kita masukkan perintah interface frame G0 step 1 sampai 2. Lalu kita masuk ke switch port mode terang. Lalu kita masuk lagi ke switch port mode terang sudah, lalu kita ke switch port mode non kemudian kita exit, lalu kita masuk ke VLAN 100. Kita berikan nama VLAN native, kita berikan nama native. Lalu kita masuk ke interface frame G0/1 sampai /2. Lalu kita switch port terang native VLAN 100 switch. Lalu jika sudah,
Kita masuk ke langkah yang kedua, kita amankan switch port yang tidak digunakan. Nah, kita akan matikan port saklar yang tidak digunakan pada switch 1. Kita di sini masuk ke switch 1. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di tabel ini, matikan semua port yang tidak ada di switch 1, yang tidak digunakan di switch 1. Nah, di sini kan di switch 1 ini menggunakan port fase Ethernet 0/1, fase Ethernet 0/2, fase Ethernet 0/10, fase Ethernet 0/23. Berarti kita yang tidak digunakan itu interface ring fase Ethernet 0/3 sampai 9, kemudian fase Ethernet 0/11 sampai 23. Ini port yang tidak digunakan di switch 1 gitu. Nah, langsung saja kita enter. Lalu kita di sini masukkan perintah lalu di sini kita masukkan perintah shutdown. Setelah itu kita exit. Lalu di sini ada pun perintah pada SP1 buat VLAN 999 dan beri nama black hole. Nama yang dikonfigurasi itu harus sama persis dengan persyaratannya. Berarti kita langsung saja masuk ke VLAN 99. Exit. VLAN 99, kita berikan name black hole. Kemudian jika sudah kita exit. Nah, lalu di sini kita di bagian kedua ini akan memberikan sebuah kemudian di sini kita lanjut ke step yang poin yang ke C. Kita akan mindahkan semua port switch yang tidak dipakai ke black hole. Lalu kita masuk ke interface fase Ethernet 0/9, fase Ethernet 0/11. Di sini 3 sampai 9, fase Ethernet 0/11 sampai 23. Kita belum memberikan ring ya. Lalu di sini kita masukkan perintah switch port akses VLAN 999. Kita N. Nah, di sini kita bisa lihat juga verifikasi tampilan VLAN. Kita dapat melihat port yang tidak digunakan dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini terdapat ya beberapa VLAN yang tidak kita gunakan. Nah, jika sudah masuk ke step yang ketiga, kita terapkan keamanan pelabuhan atau kita implement port security. Nah,
kali ini di step yang ketiga itu pada poin A, kita akan mengaktifkan semua port, keamanan port di semua port akses aktif di saklar switch 1. Nah, kita menggunakan perintah show interface terang. Nah, di sini saya akan memberikan tembakan yang menunjukkan antarmuka bagasi yang di sini kita dapat melihat dengan mengamati port fast Ethernet 0/2 dengan statusnya trunking. Nah, lalu di sini kita masuk ke config T. Kita akan masukkan perintah interface ring fast Ethernet 0/1 sampai 2, kemudian fast Ethernet 0/10, fast Ethernet 0/24. Lalu di sini juga kita masuk ke switch port mode akses. Lalu masukkan perintah lagi switch port security. Nah, di bagian yang B, kita akan konfigurasi port aktif untuk memungkinkan maksimal 4 alamat MIC dipelajari di port. Nah, berarti kita masuk ke exit. Kita interface, masukkan perintah interface ring fast Ethernet 0/1 sampai 2, kemudian fast Ethernet 0/10, kemudian fast Ethernet 0/24. Nah, di sini kita masukkan perintah switch port security maksimum 4. Lalu kita di sini untuk port fast Ethernet 0/1 pada SW1 ini kita akan konfigurasikan alamat MIC PC-nya itu secara statis menggunakan port keamanan. Nah, langsung saja berarti di exit. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1 dengan switch port security MIC address 00.110.8.3 BB. Kita lihat dulu fast Ethernet 0/1. .11.11i8.3 Nah, jika sudah, lanjut kita masuk ke poin D. Kita akan konfigurasi setiap port akses aktif ini sehingga secara otomatis menambahkan alamat MIC yang dipelajari di port ke konfigurasi sedang berjalan. Kita exit, lalu kita masukkan perintah interface pada ring fast Ethernet 0/1 sampai 2.
fase Ethernet 0/10, fase Ethernet 0/24. Kemudian kita masukkan perintah switch port security violation restrict. Nah, jika sudah, kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita akan mengkonfigurasi sebuah pengintaian DHCP. Nah, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface ring C1 sampai 2. Kita masukkan perintah IP DHCP snoping truth. Nah, jika sudah, kita batasi port yang tidak dipercaya pada switch 1 hingga 5 paket DHCP yang ini per detik ini bisa dibatasi oleh port yang dipercaya oleh SW1. Kita exit, kita masukkan perintah interface ring fase Ethernet 0/2 sampai fase Ethernet 0/10, fase Ethernet 0/24. Di sini typo ring. Kita masukkan IP DHCP snoping limit red 5. Lalu di sini kita pada switch 2, di sini kita akan aktifkan pengintaian DHCP secara global dan untuk VLAN 10, 20, dan 99. Kita enable. Kita masuk config. Lalu kita masukkan perintah IP DHCP snoping. Kita berikan IP yang akan di snoping itu VLAN 10, 20, dan 99. Nah, sorry, bentar. Nah, di sini terdapat catatan jika konfigurasi pengintaian DHCP mungkin tidak mendapat skor dengan benar di paket resennya gitu. Nah, berarti langsung saja kita masuk ke langkah 5, kita masuk ke switch 1. Di switch 1 ini kita akan aktifkan port di semua port akses yang digunakan di switch 1. Kita aktifkan di penjaga BPDU di semua port akses yang digunakan di switch 1. Berarti kita exit dulu. Lalu kita masuk
memasukkan perintah rank peserta 0/1 sampai 2, kemudian peserta 0/10, peserta 0/24. Nah, di sini kita akan memberikan perintah spanning tree port phrase. Nah, kemudian kita masukkan perintah spanning tree bpdu buat enable. Nah, jika sudah, lalu kita konfigurasi di switch yang kedua. Di switch yang kedua ini kita akan konfigurasi sehingga semua port akan akses menggunakan port fast secara default. Nah, di sini kita masukkan perintah spanning tree port fetch default. Nah, di sini sudah. Bisa kita lihat dulu terlebih dahulu. Karena di sini tadi kita lupa untuk memasukkan sebuah perintah konfigurasi penambahan alamat MIC di port ke konfigurasi yang sedang berjalan. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface rank peserta 0/1 sampai 2, kemudian peserta 0/24, 10, peserta 0/24. Nah, lalu di sini kita menggunakan perintah switch port port security MIC address stage key. Nah, di sini sudah selesai, semua konfigurasi sudah dilakukan dan sudah terlaksana semua. Di sini juga status complication-nya sudah 100%. Bisa kita lihat di cek. Di sini kita bisa lihat di sini sudah complication 100%. Kita lihat di cek result-nya. Nah, di sini jika kita sudah melakukan aktivitas di paket tracer ini dengan komplit, maka di sini tertera bahwa aktivitas result ini congratulations Lydia, you complete the activity. Nah, di sini ada assessment itemnya, bisa kita lihat semua udah terchecklist, semua udah terisi semua, udah terpenuhi semua konfigurasinya. Nah, jika sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.